Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa kasih pengampunanmu Tuhan, Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih padamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita perjamuan terakhir. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya hari ini melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa pentingnya momen perjamuan terakhir ini untuk mengingatkan kepada kita pengorbanan Yesus. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa Engkau telah berkorban bagi kami. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami diingatkan pengorbanan-Mu dan kami diingatkan semua anugerah-Mu yang Kau telah berikan kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 26 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 26 ayat 27 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Puji Tuhan ya, firman Tuhan ini luar biasa sekali ya. Wow. Yesus mengingatkan bahwa Yesus itulah korban Paskah yang sesungguhnya itu ya. Nah, firman Tuhan ini adalah tentang perjamuan malam terakhir, yaitu makan malam terakhir Yesus bersama para murid-muridnya pada hari Kamis malam menjelang perayaan Paskah. Sebelum Yesus dikhianati oleh Yudas, salah satu muridnya, dan ditangkap. Makan malam terakhir itu bukan sekedar makan malam biasa. Ini adalah perjamuan Paskah. Dan hal yang penting dalam perjamuan malam terakhir ini adalah Yesus sedang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban Paskah atau domba korban Paskah. Yeah. Lalu Yesus memerintahkan untuk memperingati dan mengingat apa
apa yang akan Yesus lakukan bagi umat manusia di atas kayu salib sebagai korban Paskah. Mari katakan Amin, amin. ya. Ya, luar biasa ya pengorbanan Yesus Pengorbanan ya. Yesus Yesus ya. sudah memberikan semuanya yang terbaik untuk Amin, kita ya. Nah, ya. bagaimana roti yang adalah gambaran tubuhnya yang akan terpecah-pecah ketika disalib, dan anggur yang adalah gambaran darahnya yang akan tercurah di atas kayu salib, supaya dengan demikian melunasi semua hutang hukuman dosa dari dosa-dosa kita. Dan Yesus menggunakan perjamuan malam terakhir ini untuk apa? Untuk memberi makna baru pada hari raya Paskah dengan menetapkan perjanjian baru. Ya, jadi melalui perjamuan malam terakhir ini, Yesus sedang menggenapi Paskah dalam perjanjian lama yang biasa dirayakan orang Yahudi untuk memperingati peristiwa Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani di Mesir dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Karena Paskah dalam perjanjian baru adalah pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Mari katakan amin. Wah, luar biasa ya. Melepaskan kita dari perbudakan rohani dan menyelamatkan kita ya. Nah, oleh karena itu dalam perjamuan malam terakhir ini Yesus berterus terang kepada murid-muridnya bahwa di antara mereka ada yang akan berkhianat, lalu menyerahkan Yesus supaya ditangkap. Dan ini berbicara tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan menerima bayaran 30 uang perak dari imam-imam kepala. Jadi melalui pengkhianatan Yudas ini kita sedang diingatkan bahwa di momen menjelang Paskah ini agar motivasi hati kita dalam mengikut Yesus dan melayani Tuhan bukan karena uang dan mencari untung, tetapi murni dan tulus karena kita mengasihi Tuhan. Sehingga di momen menjelang Paskah ini hati kita dibersihkan dan dibebaskan dari spirit Yudas ini yang tidak setia, yang berkhianat, yang fokus hanya kepada uang dan mencari untung. Mari katakan amin. Ya. Nah, ini penting banget nih ya. Iya. Mari katakan sama-sama hati yang murni. Tuhan mau kita melayani Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus ya. Kemudian dalam perjamuan malam terakhir ini Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya dengan apa? Dengan membasuh kaki murid-muridnya supaya mereka saling mengasihi dan saling melayani satu sama lain. Sama seperti Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sehingga tidak ada kompetisi di antara mereka. Tapi mereka bersatu, sehati, saling mengasihi, dan saling melayani. Mari katakan amin. Ya. Dan lalu setelah perjamuan malam terakhir ini, Yesus mengingatkan mereka supaya berjaga-jaga. Karena iman mereka akan tergoncang. Sebab Yesus akan ditangkap, dibunuh, dan sesudah itu Yesus akan bangkit. Tetapi Petrus dan murid-murid yang lain tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus ini. Sehingga mereka berjanji bahwa mereka tidak akan tergoncang imannya. Oleh karena itu Yesus mengingatkan Petrus bahwa ia akan menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pada waktu perjamuan malam terakhir Yesus itu bangkit dan membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jikalau Yesus adalah guru dan Tuhan mereka yang telah membasuh kaki mereka, maka mereka pun wajib saling membasuh kaki mereka. Sebab Yesus telah memberi teladan kepada mereka supaya mereka pun berbuat sama seperti yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu saling melayani dan saling mengasihi.
Amin. Amin. Katakan saling melayani, saling mengasihi. 1, 2, 3. Saling melayani, saling mengasihi. Amin. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa perjamuan terakhir adalah momen yang sangat penting untuk Yesus menggenapi makna dari Paskah dalam Perjanjian Lama. Karena Paskah dalam Perjanjian Baru adalah pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 26 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Setelah perjamuan terakhir pada momen sebelum Paskah dan sebelum Yesus menuju Taman Getsemani untuk berdoa, Yesus mengingatkan murid-muridnya. Yesus mengingatkan bahwa iman mereka akan tergoncang. Karena Yesus harus menggenapi firman Tuhan dalam Zakaria 13 ayat 7 bahwa aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan murid-muridnya supaya berjaga-jaga sebab mereka akan tergoncang imannya, yaitu skandalizo dalam bahasa Yunaninya. Artinya, mereka akan menghadapi situasi yang tidak terduga, yang berbeda dengan apa yang mereka pikirkan, yang dapat menggoncangkan iman mereka dan membuat mereka jatuh dalam dosa. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya kita memiliki kepekaan dan ketajaman untuk kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat berjaga-jaga supaya iman kita tidak tergoncang dan kita dapat berespon benar dalam menghadapi masalah sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema perjamuan terakhir. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Satu diantaranya dari Yoman Bunga. Silakan sayang. Iya, isi DM-nya demikian. Shalom sahabat Terang Kasih, shalom juga Yoman. Kami sangat berharap Yoman sedang menyaksikan ya saat ini ya Terang Kasih ini. Demikian isi DM-nya. Di sini saya sedikit menceritakan semua beban hidup saya yang saya alami. Terkadang saya tidak kuat untuk menghadapi semua beban penderitaan, rasa takut, gelisah, dan cemas selalu ada. Belum lagi beban utang yang saya harus hadapi. Saya mohon didoakan agar saya dapat menghadapi semua tantangan hidup ini, mendapatkan kekuatan untuk melewati setiap persoalan. Agar saya bisa mendapatkan berkat dalam bentuk pekerjaan, agar saya bisa mengurangi beban-beban utang saya yang saya hadapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wow, Yoman. Ya, bisa tenang ya. Sungguh ya, saat ini kita juga mengerti lah apa yang dihadapi ya. Baik Yoman, mari tenang ya. Kami mengerti sekali pergumulan yang sedang Yoman hadapi. Kami juga menghargai nih keterbukaan Yoman untuk masalah yang sedang dihadapi. Dan tentunya pasti kami doakan ya Yoman ya. Jadi sekarang saat ini Yoman harus bangkit nih
untuk percaya dan menyadari identitas Yoman di dalam Kristus adalah anak Allah. Dan Yoman sudah memiliki Bapa surgawi yang baik, yang mengasihi, yang peduli, dan yang akan memberikan yang baik kepada Yoman yang meminta kepada Bapa surgawi. Ada satu ayat di mana ayat ini kami percaya juga akan menguatkan Yoman ya. Dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Jadi Yoman, saat ini firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan memberikan yang jahat kepada kita ya. Justru Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saat ini Yoman, biarlah engkau percaya bahwa ketika engkau meminta untuk semua tadi yang dimohonkan oleh Yoman untuk didoakan, yaitu untuk pekerjaan, untuk pembayaran hutang, untuk kehidupannya dan sebagainya. Mari kita datang kepada Bapa Surgawi, kita minta kepadanya, kepada Bapa kita, dan kita percaya firman ini adalah ya dan amin, bahwa Bapa pasti memberikan yang baik kepadamu dan menjawab doamu dengan semua kemenangan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi yang sangat penting di sini adalah kita percaya kepada Dia, Bapa kita yang baik. Dan juga mungkin ada sahabat yang baik yang mungkin sedang dalam pergumulan dan butuh didoakan dan minta sesuatu yang jawaban dari Tuhan untuk masalah hidupmu. Mari sama-sama kita datang kepada Bapa Surgawi yang baik ini, yang selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan percayalah apa yang dikatakan Bapa Surgawi ini diberikan, diterima olehmu. Mari kita datang kepada Bapa. Bapa, terima kasih untuk anakmu Yoman Tuhan, yang sudah begitu terbuka Tuhan. Dan kepadamu Yoman datang saat ini. Bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mempunyai pergumulan yang berat dalam hidupnya. Satu pengharapan kami adalah kepada Engkau Bapa. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak akan memberikan hal yang buruk kepada kami. Bahkan Bapa selalu memberikan segala yang baik kepada kami yang meminta kepadamu. Hari ini kami datang kepadamu, kami minta Tuhan khususnya untuk Yoman dan sahabat yang baik yang lain. Dalam pergumulan mereka untuk pekerjaan, untuk kehidupannya, untuk masalah hutang dan sebagainya. Kami bawa ke hadapan-Mu. Bapak, Engkau tahu setiap masalah yang mereka hadapi. Dan hal ini juga kami percaya kepada Bapak yang baik, yang bersedia untuk menolong kami semua. Itu sebabnya kami terima apa yang Kau janjikan ini, bahwa mulai saat kami berdoa, ada jalan-jalan yang terbuka yang Kau berikan. Karena kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami, kalaupun kami melakukan hal yang salah, Tuhan meluruskan jalan kami. Dan Engkau memberikan jalan-jalan-Mu kepada kami, sehingga kami sampai kepada kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Yoman Tuhan, bahkan juga sahabat yang baik yang lainnya ke dalam tangan-Mu. Dalam permasalahan mereka, Engkau mulai saat ini turun tangan dan Engkau sendiri yang menyelesaikannya bagi kami semua. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Berikutnya ada DM dari Regina Sibuaya. Halo Bapak Agus dan Bu Mala. Halo juga Regina. Berharap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Regina. Saya pernah melakukan kesalahan besar dan telah mengecewakan keluarga saya. Saya sangat menyesal dan ingin kembali ke keluarga saya. Doakan saya semoga mereka bisa menerima saya seperti dulu lagi. Karena saya benar-benar sangat menyesal. Saya ingin kembali berbakti kepada orang tua saya.
Wah, luar biasa ya Wah, Regina ini ya. luar biasa Kerinduannya ya. untuk bertobat, Iya, untuk berubah kembali ya. kepada aja Wah, ini kebenaran. Tuhan sangat berkenan nih dengan kerinduan Regina yang mau berubah. Jadi Regina tenang ya, percaya nih bahwa Tuhan sudah mengampuni Regina. Dan Tuhan juga pasti akan memulihkan hubungan Regina dengan keluarga. Sebab apa yang menjadi doa dan kerinduan Regina ini sudah sesuai nih dengan kehendak Iya, Tuhan ya. iya. Sesuai dengan isi hati Tuhan. Karena Tuhan juga sangat peduli dengan hubungan dan Tuhan juga pasti akan memulihkan hubungan Regina dengan keluarga. Jadi Regina berdoa dan percaya bahwa tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan Regina akan dikembalikan dan dipulihkan oleh Tuhan ya. Mari kita akan baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan Regina ya. Bahwa Tuhan akan menggantikan tahun-tahun yang hilang itu. Demikian firman Tuhan dalam 2 Tabarik 7:14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wah, ini luar biasa janji Tuhan. Tuhan berjanji kalau kita bertobat, Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan kehidupan kita. Jadi hari ini pegang firman Tuhan ini Regina dan sahabat yang baik, bahwa begitu kita hari ini menerima pengampunan dari Tuhan dan mengakui kesalahan kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan, kayak bersyukur buat pribadi Regina yang mau bertobat dan berubah dan mau untuk dipulihkan kembali hubungannya dengan orang tuanya. Biarlah kayak berdoa firman ini terjadi Tuhan. Ketika Regina bertobat dan memohon ampun padamu, Tuhan mengembalikan semua yang hilang. Tuhan memulihkan semua yang hilang. Hubungannya dengan keluarga dipulihkan, hubungannya juga dengan orang-orang sekitar yang dipulihkan. Beri kesempatan Regina untuk memperbaiki hidupnya. Demikian juga untuk sahabat yang baik yang hari ini mau bertobat dan berubah. Tuhan pulihkan kembali hidupnya. Kami percaya firman dan janji Tuhan ini terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih buat semua responnya ya. Dan sahabat yang baik yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti makna dari perjamuan terakhir. Yang pertama, perjamuan terakhir adalah momen yang sangat penting untuk Yesus menggenapi makna dari Paskah dalam Perjanjian Lama. Karena Paskah dalam Perjanjian Baru adalah pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah yang menyelamatkan kita dari kematian rohani dan melepaskan kita dari perbudakan rohani. Yang kedua, perjamuan terakhir adalah momen sebelum Paskah yang mengingatkan kita supaya kita mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan dengan murni dan tulus. Sehingga kita dibersihkan, dibebaskan dari spirit Yudas yang tidak setia, yang berkhianat, yang fokus pada uang dan yang mencari untung. Ketiga, perjamuan terakhir ini momen sebelum Paskah yang mengingatkan kita supaya mengikuti teladan Yesus yang rendah hati, yang melayani dan yang mengasihi dengan membasuh kaki murid-muridnya. Sebab Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, supaya sesama murid Kristus kita tidak berkompetisi, tetapi saling mengasihi dan saling melayani. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini hatimu ingin supaya bisa diperbaharui? Engkau ingin juga hatimu bisa dibersihkan dari hal-hal yang tidak benar dalam hatimu. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, Yesus sudah menjadi teladan bagi kita, supaya kita memiliki hati yang murni, hati yang tulus, dan rendah hati. Oleh karena itu saat ini buka hatimu, lalu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemudian persilahkan Roh Kudus untuk membersihkan hatimu dari segala sesuatu yang tidak benar dan tidak kudus. Lalu terima hati yang baru yang dari Tuhan.
Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah-Mu Tuhan. Roh Kudus saat ini membersihkan, menguduskan, dan membebaskan hati kami dari segala sesuatu yang tidak benar dan yang tidak kudus. Sehingga kami saat ini memiliki hati yang baru, hati yang murni, hati yang tulus, yang taat, yang rendah hati, dan yang mengasihi Tuhan. Kami percaya oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat menjadi murid Kristus yang dapat mengikuti teladan Yesus yang rendah hati, yang saling mengasihi dan saling melayani, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku